Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melihat dan peraturan apa saja yang diterapkan oleh LTMPT. Ini LTMPT adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Sebelum melanjutkan video pada kali ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan share ke teman-teman agar lebih bermanfaat, dan kalian boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini. Untuk yang pertama itu ada LTMPT, PDSS, SNMPTN, UTBK, jadwal UTBK, SBMPTN, KIP kuliah, dan alamat. Nah, untuk ada beberapa poin penting, ada 6 poin penting yang kalian harus ketahui untuk informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Nah, ini informasi resmi dari pusat LTMPT. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Lembaga tes masuk perguruan tinggi itu adalah lembaga penyelenggara tes yang tetap, kredibel, profesional, efisien, dan efektif. Jadi semua penerimaan yang ada di perguruan tinggi negeri ataupun yang ada lain sebagainya itu diatur oleh LTMPT. Tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mengatur dari adanya sistem LTMPT ini. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri 2021. Poin penting, peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri PT. Terdapat 3 jalur seleksi, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Jadi SNMPTN ini adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau biasa disebut untuk jalur undangan. Lalu ada SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau biasa disebut juga jalur tes, yang biasanya banyak diberlakukan oleh mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru. Yang selanjutnya ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini adalah bertujuan untuk kalian yang tidak masuk ataupun tidak lolos di SNMPTN dan SBMPTN, kalian bisa diseleksi mandiri. Lalu selanjutnya pengembangan model proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi dan era digitalisasi melalui ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Jadi SBMPTN ini ada turunannya atau ada cabangnya, yaitu UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Semua yang dilakukan di SBMPTN itu dilakukan secara daring ataupun online di pusat-pusat UTBK sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya ada model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Jadi tidak ada yang namanya orang dalam ataupun orang yang mengklarifikasi atau orang yang memanfaatkan dari LTMPT itu. Itu adalah hak dari orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi ataupun lain dari segi kreativitas. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Nah, untuk LTMPT ini itu adalah lembaga yang berasal dari pemerintah, itu lembaga negeri, untuk mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN, SBMPTN oleh rektor direktur PTN. Jadi LTMPT ini itu ditujukan untuk mengolah data kalian yang sudah diinput dari kalian dan masing-masing. Lalu selanjutnya ada fungsinya itu untuk melaksanakan ujian UTBK. Nah, untuk UTBK ini itu akan dilaksanakan nanti setelah pembukaan jalur SNMPTN. Selanjutnya ada fungsinya menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Jadi setelah kalian melakukan UTBK, nanti kalian akan mendapatkan nilai. Nilai tersebut bisa kalian gunakan untuk mendaftar SBMPTN dan perguruan tinggi negeri yang kalian impikan. Selanjutnya tujuannya untuk melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Jadi dari penyampaian hasil UTBK itu akan diakumulasikan dalam beberapa aspek, yaitu tentang soal matematika, pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik,
atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN. Jadi sudah jelas bahwa LTMPT ini juga mengelola data yang kalian masukkan untuk jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN ini kalian tidak tes, artinya kalian tinggal menginput data yang berasal atau data yang setelah kalian peroleh dari sekolah. Selanjutnya yaitu membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan oleh PTN melalui jalur SBMPTN. Jadi ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh PTN. Misalnya nih, dari perguruan tinggi negeri A menerapkan kriterianya harus jujur, harus totalitas dan lain sebagainya. Itu adalah misalnya dari PTN B itu juga mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Jadi setiap perguruan tinggi negeri itu mempunyai kriteria dan dibatasi oleh masing-masing perguruan tinggi negeri tersebut. Misalnya ini, penting bagi kalian untuk jalur dan kuota masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama itu ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Untuk SNMPTN itu hanya 20% berdasarkan nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Untuk senam PTN ini itu digratiskan. Apabila ada orang yang mau atau orang yang meminta untuk pembiayaan SNMPTN, itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan itu adalah bohong besar. Karena SNMPTN ini bisa gratis, bukan bisa lagi, malah gratis, tidak ada biaya sama sekali. Untuk SBMPTN ini minimum 40%. Jadi misalnya ini ada perguruan tinggi negeri, misalnya Universitas Indonesia, dia menerima dari SNMPTN itu 20%, lalu SBMPTN 40%, seleksi mandiri ada 30%. Artinya ada sekitar 10% yang belum terjangkut, itu ada beasiswa ataupun ada jalur lainnya seperti vokasi, seperti PMPAP ataupun lain sebagainya. Itu untuk perguruan tinggi negeri A, B, dan C dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Cukup digarisbawahi bahwa SBMPTN ini ada peserta yang membayar dan ada peserta yang tidak membayar. Untuk peserta yang bukan menerima kit kuliah ataupun pada tahun-tahun sebelumnya itu peserta bidik misi, calon bidik misi, itu tidak diterapkan atau tidak ditetapkan untuk membayar SBMPTN. Jadi ada dua golongan yang membayar dan tidak membayar. Selanjutnya seleksi mandiri. Jadi itu seleksi mandiri yang ditentukan ada beberapa kriteria. Untuk maksimum 30% dapat menggunakan hasil UTBK. Nah, ini ada beberapa PTN yang tidak bisa menggunakan hasil UTBK, seperti Universitas Lampung, Universitas yang ada di SNMPTN, seleksi masuk mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu ada SNMPTN Barat yang tergolong itu tidak bisa menggunakan hasil UTBK. Jadi setelah kalian SBMPTN belum rezeki, kalian bisa menggunakan di seleksi mandiri, yang di situ kalian akan diseleksi lagi. Ini catatan penting, perguruan tinggi negeri badan hukum SBMPTN minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Dan ini single SSO ini sangat penting sekali, krusial. Apabila kalian tidak mengisi PDSS, kalian tidak bisa mengikuti serangkaian senam PTN, UTBK, dan SBMPTN. Jadi silakan kalian mempunyai PDSS. Terlebih kalian tidak mempunyai ataupun tidak terencana untuk kuliah, kalian juga bisa menggugurkan. Nih, harus memiliki akun LTMPT. Pendaftaran SBMPTN, pendaftaran UTBK, kalian harus memiliki akun LTMPT. Registrasi akun LTMPT itu di portal LTMPT http://
portal.ltmpt.ac.id. Untuk pengisian PDSS itu dilakukan oleh sekolah, dan pendaftarannya itu dilakukan secara mandiri oleh masing-masing siswa. Juga pendaftaran UTBK itu dilakukan oleh siswa. Sebelum kalian beranjak pergi dari video kakak, lebih baiknya simak lagi sedikit registrasi akun LTMPT atau UTBK itu tanggal 7 Februari 2021 dan sampai dengan 12 Maret 2001. Untuk registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN dimulai dari 4 Januari. Artinya kurang lebih belum 1 bulan itu akan ada pengisian untuk akun LTMPT dan dilakukan penjaringan untuk SNMPTN. Mungkin cukup sekian video kakak. Insya Allah kakak akan menjelaskan tentang beberapa hasil ataupun contoh dari portofolio atau meringkas dari peraturan-peraturan LTMPT. Saya akhiri, share ke teman-teman agar lebih bermanfaat, dan jangan sampai teman kalian tidak punya dan belum mengisi PDSS ataupun belum mendaftar di akun LTMPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.